Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Palopo selama beberapa hari terakhir memicu terjadinya tanah longsor di KM 11 Jalan Poros Palopo, Bastem, Kelurahan Latupa, Kecamatan Mungkajang, pada Kamis malam 30 Oktober. Material longsor berupa tanah dan pepohonan dari tebing di sisi kanan jalan menutup sebagian badan jalan dan sempat mengganggu mobilitas warga. Pemerintah Kota Palopo bersama sejumlah instansi terkait bergerak cepat melakukan penanganan. Berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palopo, 1 unit alat berat ekskavator telah dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali akses jalan. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Dinas PUPR Kota Palopo, Jutdes Juhlan menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung dari Wali Kota Palopo Naili Trisal. Setelah kondisi di lokasi dinyatakan aman, tim gabungan langsung bergerak melakukan pembersihan material longsor. Pemerintah Kota Palopo memastikan koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk mempercepat pembukaan akses jalan yang tertutup. Sementara itu, Wali Kota Palopo Naili Trisal mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, khususnya di musim hujan yang kini tengah berlangsung. Dia juga meminta jajarannya untuk selalu siaga dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Dalam proses pembersihan, turut dikerahkan personel gabungan dari BPBD Kota Palopo, Dinas PU, PLN, TNI, serta aparat kelurahan bersama masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Goa terus berupaya memperkuat sumber keuangan daerah dengan menggali potensi aset milik pemerintah yang belum termanfaatkan optimal. Langkah ini menjadi strategi penting Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PET di tengah kondisi efisiensi anggaran yang diberlakukan tahun ini. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati Husniah bersama jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD meninjau langsung sejumlah aset daerah di 3 kecamatan, yakni Somba Opu, Patalasang, dan Parangloe, pada Sabtu 1 November. Peninjauan ini dilakukan untuk memetakan aset-aset potensial yang bisa diolah menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Menurutnya, sejumlah aset daerah memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan tepat, seperti disewakan kepada pihak swasta melalui sistem kerjasama yang saling menguntungkan. Langkah ini dinilai lebih produktif dibanding membiarkan lahan atau bangunan tidak terurus. Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini tengah membuka ruang bagi investor maupun perusahaan swasta yang ingin berkolaborasi dalam pemanfaatan aset. Namun, kata Husniah, kerjasama tersebut tetap harus memenuhi ketentuan dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Kabupaten Goa, Mahmud Sila, mengatakan bahwa hasil dari kunjungan dan penataan aset ini akan menjadi dasar untuk langkah lanjutan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan. Ia menyebut, sejumlah aset yang ditinjau seperti rumah dinas koperasi yang telah bersertifikat, bekas gudang buku, dan terminal Samata, hingga beberapa lahan di Patalasang dan Parangloe, akan diarahkan untuk dikelola melalui perjanjian kerjasama atau PKS dengan pihak ketiga. Ia menambahkan, peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Goa dalam memperkuat penataan dan pengamanan aset daerah, sehingga seluruh aset yang dimiliki dapat tercatat, terkelola, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Langkah strategis ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Goa dalam memperluas sumber PET tanpa harus bergantung penuh pada dana transfer pusat. Dengan optimalisasi aset daerah, pemerintah berharap dapat menciptakan kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang investasi baru di wilayah Goa. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Wilayah Sulawesi Selatan sukses menggelar musyawarah wilayah atau Muswil 4 di Komunitas Masyarakat Adat Bulutana, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari, 28–31 Oktober 2025, ini menjadi momentum penting bagi 154 komunitas masyarakat adat dari total 171 anggota terdaftar untuk memperkuat solidaritas dan mempertegas posisi masyarakat adat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Muswil 4 Aman Sulsel juga dihadiri oleh pengurus daerah atau PD Aman Masen Rempulu,
Puskonosapatawai Sapalelean, Majene, Sinjai, Toraya, Maros, Sidrap, Goa. Dengan mengusung tema, perkuat identitas dan aksi kolaborasi untuk masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat, Muswil 4 Aman Sulsel menjadi wadah konsolidasi, refleksi, dan penyatuan langkah perjuangan masyarakat adat di tengah tantangan pembangunan dan kebijakan yang sering mengabaikan hak-hak mereka. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Aman, Ruka Sombolinggi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi gerakan masyarakat adat di wilayah Sulsel dan Sulbar. Salah satu capaian penting dari Muswil ini adalah kembalinya sejumlah komunitas masyarakat adat yang sebelumnya sempat terputus komunikasi atau hilang kontak. Kehadiran perwakilan komunitas dari Polewali Mandar atau Polman, Mamuju dan Pasangkayu disambut dengan penuh haru dan antusias. Syarifuddin dari komunitas adat Balanipa, Polman, menyampaikan rasa bangganya bisa kembali hadir dalam forum masyarakat adat terbesar di Sulawesi Selatan. Senada dengan itu, Yudi dari komunitas adat Kalumpang Mamuju menyoroti ancaman yang dihadapi masyarakat adat akibat pembangunan yang tidak berpihak. Yudi juga mendesak agar segera dibentuk pengurus wilayah aman Sulawesi Barat dan pengurus daerah aman Mamuju Raya sebagai langkah konkret memperkuat jaringan advokasi dan pendampingan. Momentum Muswil 4 juga dimanfaatkan oleh delegasi komunitas masyarakat adat Maros untuk menyerahkan profil dan peta wilayah adat mereka secara simbolis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Maros. Syukur Ramalangga, pelaksana tugas Ketua Pengurus Harian dari komunitas masyarakat adat Karaeng Bulu di Maros, menyampaikan bahwa pengakuan hukum melalui peraturan daerah atau perda menjadi kebutuhan mendesak. Penyerahan peta ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengesahan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Maros. Adapun 7 komunitas masyarakat adat di Maros yang telah menyelesaikan pemetaan wilayahnya antara lain Bulu Lewang, Karaeng Bulu, Karaeng Baru, Karaeng Bosolo, Karaeng Basikaling, Batu Basi, dan Tanra Lili. Kegiatan Muswil 4 Aman Sulsel diawali dengan pawai budaya, menampilkan keragaman identitas dan simbol kedaulatan komunitas adat dari berbagai daerah. Bupati Jeneponto, Paris Yasir, secara simbolis menyalurkan bantuan bibit padi unggul dan hand prayer atau alas semprot kepada para petani di Desa 7, Kecamatan Bangkala Barat, Jumat 31 Oktober. Penyerahan bantuan 2 instrumen vital bagi petani ini disaksikan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Bambang Herianto. Saat penyerahan dilakukan, Bupati menyempatkan diri untuk berdialog. Dalam dialog yang hangat dan penuh keakraban tersebut, Bupati Paris Yasir menyampaikan pesannya menusuk, mengakhiri anggapan bahwa petani harus berjalan sendiri. Kalimat tersebut disambut tepuk tangan panjang. Bagi para petani, yang selama ini menghadapi risiko kegagalan panen, perhatian dari pemimpin daerah ini jauh lebih bernilai dari sekadar paket bantuan fisik. Menurut Bupati, kegiatan ini merupakan bagian integral dari program penguatan ketahanan pangan Pemkab Jeneponto. Olehnya itu, Bupati menegaskan kembali posisi strategis sektor pertanian. Di akhir kunjungan yang ini, Bupati menyempatkan diri berdiri di ujung desa, menatap petak-petak sawah yang siap ditanami. Di sana, di antara lumpur dan kesuburan Desa 7, harapan untuk panen melimpah dan masa depan yang sejahtera benar-benar terasa tumbuh kembali. Momen refleksi itu pun menyempatkan seorang petani tua bercerita tentang kerasnya perjuangan melawan musim, sementara salah seorang petani muda mengungkapkan optimismenya jika didukung oleh infrastruktur yang memadai.